coba di banyak saudara-saudara kita yang ingin merasakan apa yang kita rasakan pada hari ini, tapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Baik karena tuntutan kehidupan, karena hal-hal yang lainnya, sehingga mereka tidak bisa ke sekolah. Ya alhamdulillah hari ini Anda semua telah memberikan kesempatan untuk bisa hadir ke sekolah. Itu harus selalu semangat. Oke, sebelum kejadian-kejadian apa atau rentetan-rentetan apa yang terjadi pada hari akhir? Yaumul Barzah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyar, Pencatatan, Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, Asyirat, Yaumul Jaza, surga dan neraka. Ya, bagus sekali. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang ketentuan pernikahan di dalam Islam. Sayangkan, ini ketentuan pernikahan di dalam Islam. Sebelum kami menjelaskan, kita kaji dulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, maka diharapkan yang pertama, kalian mampu menjelaskan tentang pengertian pernikahan di dalam Islam dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menelaah dalil-dalil tentang pernikahan dengan Islam dengan benar kalian. Sebelumnya, Umi akan memaparkan atau menunjukkan sebuah gambar. Nah, silakan kalian amati gambar yang ada di depan. Sudah kalian amati gambar ini? Sudah. Nah, silakan siapa yang bisa di antara anak-anak Umi menjelaskan gambar yang ada di depan, kemudian apa hubungannya dengan materi kita? Ya, silakan Laura. Gambar tersebut merupakan pergaulan para remaja di luar nikah. Ini merupakan satu perbuatan yang dilarang Islam karena Islam hanya menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan melalui proses pernikahan. Ya, bagus sekali. Baik, Anda sekalian, itu sedikit tentang gambar yang menjelaskan bagaimana fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana banyaknya orang melakukan pergaulan bebas, banyaknya orang melakukan atau anak-anak yang
sudah menikah di usia muda atau di usia di bawah umur. Kemudian bagaimana kasus KDRT yang meningkat. Lalu pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Nah, mari kita diskusikan secara bersamaan. Yuk kami bagikan rekaman ini kepada kalian. Nanti silakan anak-anak ini berdiskusi. Akan kami tampilkan video, lalu kalian jawab berdasarkan video yang akan kami tayangkan. Paham tuh? Pelanggaran dasar hak asasi anak perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, dan juga membatasi status dan peran anak. Dari sisi kesehatan sendiri, perkawinan usia dini ini bisa berdampak sangat buruk karena anak belum memiliki kesiapan organ tubuh untuk mengandung dan juga melahirkan. Jadi, baik, teman sekalian, kalau kalian menyaksikan video tadi, silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Kalian sudah berdiskusi, sekarang silakan masing-masing kelompok itu memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dulu kepada kelompok 1 menjelaskan pertanyaan nomor 1. Silakan Aisyah. Pertanyaannya yaitu, apa isi gambar 1 dan kaitkan dengan pengertian dari pernikahan? Pada gambar 1 menjelaskan adanya tentang pergaulan bebas. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwasanya banyak remaja Indonesia yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini merupakan suatu yang terlarang dalam agama Islam. Karena di dalam Islam seseorang yang bebas melakukan hubungan dengan syarat diawali dengan pernikahan. Itu jawaban dari kelompok 1. Terima Bagus kasih. sekali. Apa isi gambar 2 dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam gambar tersebut, adanya perintah untuk menikahkan orang yang sendirian, sebagaimana dituliskan dalam Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki ataupun hamba sahayamu yang perempuan. Baik, teman sekalian, sekarang kita masuk kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Pertanyaan nomor 3. Apakah isi gambar nomor 3 dan kaitkan dengan hukum pernikahan? Pada gambar nomor 3 menjelaskan tentang hukum pernikahan ini dari sisi psikolog. Psikolog yang bernama Anna Suwarti Aryani berpendapat bahwa menganjurkan atau membiarkan pernikahan dini adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Di dalam Islam juga memandang bahwa hukum nikah itu ada 5. Yang pertama wajib, mubah, haram, makruh, dan sunnah. Dan menurut kelompok kami, bahwasanya pernikahan ini haram. Hukumnya adalah mubah, dilakukan asalkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Itulah jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Izin bertanya kelompok 3. Ya, kelompok 1 silakan. Baik, pertanyaan saya adalah, apa penyebab seseorang melakukan pernikahan dini? Terima kasih kepada kelompok 1. Mungkin karena adanya pergaulan bebas. Contohnya, seorang perempuan yang pacaran dan tidak mampu membendung rasa nafsunya sehingga dia melakukan perbuatan di luar nalar dan mengakibatkan dia hamil sehingga mau tak mau pun dia harus menikah. Apakah kelompok 1 dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, saya terima
Terima kasih. Baik, Anda sekalian, itu tadi hasil dari diskusi kalian pada hari ini, mana masing-masing kelompok itu sudah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, ada pertanyaan dari apa tadi, ada keraguan? Tidak ada keraguan. Silakan Anda perhatikan di depan. Sedikit akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Jadi yang pertama tadi kajian kita adalah tentang pengertian pernikahan di dalam Islam. Tadi anak-anak ini sudah membaca buku cetak dan juga sudah melakukan diskusi. Mungkin kalian sudah memahami tentang pengertian pernikahan di dalam Islam. Jadi pengertian pernikahan di dalam Islam itu, kalau secara bahasa apa nak? Menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Lalu siapa yang kita kumpulkan? Siapa yang kita gabungkan? Dan siapa yang kita jodohkan? Yaitunya antara seorang laki-laki dengan perempuan yang ingin melakukan ikatan pernikahan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya menurut syariah bahwasanya nikah itu berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka. Paham itu? Kita masuk lagi kepada dalil tentang pernikahan. Banyak ayat atau hadis yang menjelaskan tentang anjuran menikah. Salah satunya ada surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya. Masuk lagi kepada hukum pernikahan. Berapa hukum pernikahan yang kalian ketahui? 5. Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan Alia, sebutkan apa saja yang 5 itu. Yang pertama wajib, yang kedua mubah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima sunat. Iya, bagus sekali. Tentang hukum pernikahan. Itulah materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, ini ada pertanyaan kepada kalian semua. Siapa di antara anak-anak yang bisa menjawab? Kapan seseorang itu wajib baginya menikah? Ya, silakan Fani. Ketika dia telah mampu baik fisik, mental maupun akhlak untuk menikah, tetapi dia dikhawatirkan akan jika dia tidak menikah, dikhawatirkan mereka akan terjerumus pada perbuatan zina. Ya, bagus. Baik, Anda sekalian, dari materi kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan di dalam Islam itu adalah suatu akad yang menghalalkan antara hubungan laki-laki dengan perempuan. Jadi, jika kalian ingin berhubungan, maka awalilah dengan suatu ikatan pernikahan. Anda sekalian, untuk minggu depan, kami akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian cari tentang pernikahan yang terlarang atau pernikahan yang tidak sah di dalam Islam. Kemudian kalian cari contohnya di lingkungan kalian. Apakah pernikahan itu ada terjadi di tempat kalian? Demikianlah